A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan belajar dari berbagai hal, ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa tumbuh, ya, menjadi pribadi yang tangguh di dalam menjalani kehidupan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, ya, dan wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika kita berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah, ya, Muhammad SAW, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini, ya, di program Hikmah, saya ingin mengangkat tema tentang pintu masuk, ya, godaan setan, ya. Bahwa kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita, ya, bagi manusia ini musuh, ya, musuh dalam artian pihak yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun dia, ya, kalau tujuannya, ya, sikapnya, tindak tanduknya, ya, apalagi, ya, targetnya adalah memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musuh kita. Dan sebaliknya, siapa yang justru kemudian, ya, mengajak kita untuk kemudian istiqamah, konsisten, mengarahkan kita untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah, ya, sahabat, teman setia kita. Ya, kalau mau milih orang ini musuh apa teman, itu aja panduannya. Kalau dia membuat kita taat kepada Allah, maka dialah teman sejati kita. Kalau dia justru membuat kita semakin jauh dari Allah, dialah musuh kita. Di dalam surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-112, ya, surah yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, ya, aduwan syayatinal insini wal jinna yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadzarhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kata Allah untuk setiap nabi kami jadikan bagi mereka musuh, ya, ya, syayatinal insi wal jin, ya, setan dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan yang indah untuk menipu. Walau syaa rabbuk, ya, seandainya Tuhan menghendaki, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan bisa mengerjakan itu.
Fadharhum, maka tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, abaikanlah mereka, wa ma yaftarun, ya, dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita ini memang ada yang harus dimusuhi. Jadi kalau kita bilang nggak bisa apa hidup ini damai-damai aja nggak ada musuh, nggak bisa. Karena Allah sudah jadikan ya bagi orang-orang yang mengikuti Nabi, ya, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti jalan kenabian, ya, itu ada musuh. Ya. Di mana musuh ini ya Allah sebut sebagai setan, kan, aduan sayatinal insi wal jin, ya. Manusia, setan dari golongan jin dan manusia, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nas, kan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga golongan manusia. Ya, yang jin enggak kelihatan, yang dari golongan manusia kelihatan. Dua-duanya, ya, kalau ceritanya adalah mengajak manusia kepada ingkar, ya, keingkaran kepada Allah, maka dia adalah musuh dan akan selalu ada itu. Jadi kalau kita berharap ya perdamaian di dunia, ya, kalau berbicara perdamaian ya agak sulit lah ya direalisasikan. Karena isi dunia ini ya baik dan jahat gitu kan. Yang baik yang jahat akan selalu mengacaukan yang baik. Makanya upaya kita adalah bagaimana kemudian kita bisa menangkal keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan itu saja. Ya, mendamaikan kebaikan dengan keburukan, nah ini satu hal yang sulit. Ya, damai dan jahat dan baik itu nggak bisa berdamai. Karena masing-masing punya tujuan. Yang satu ya tujuannya kepada Allah, yang satu tujuannya menghalangi dari jalan Allah. Ya gimana mau ketemu itu? Gimana bisa berdamai? Ya nggak mungkin. Dan akan ada manusia-manusia yang punya visi misi seperti itu, ya, mengacaukan manusia yang sedang berjalan menuju Allah, itu ada, ya, akan ada. Nah karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya Allah jadikan bagi kita musuh yaitu setan, dan kerjaan setan itu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 112 surah Al-An'am ini apa? Mereka membisikkan ya ke satu sama lainnya perkataan-perkataan yang sifatnya menipu, ya. Perkataan-perkataannya indah tapi menipu. Nah, itu kan. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168 dan ayat yang ke-169. Allah tegaskan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, hai manusia, makalah sebagian makanan yang di bumi yang halal lagi baik, ya, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Ya, lalu Allah tegaskan, ya, apa kerjaan setan? Innama ya'murukum bisu, ya. Sesungguhnya setan itu akan selalu menyuruh kalian untuk melakukan ya, perbuatan yang buruk, yang jahat, yang jelek, ya. Wal fahsya, dan juga keji, cabul, ya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan dia juga kemudian memerintahkan, menyuruh kita agar mengatakan kepada Allah segala sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentang itu, ya, ngada-ngada lah gitu, ngadi-ngadi gitu. Atau bahasa agamanya bid'ah. Nah, itu tugasnya setan itu, kerjaannya setan itu menyuruh manusia untuk melakukan keburukan, kekejian, dan juga kemudian melakukan hal-hal baru, ya, yang nggak ada tuntunan dalam syariat. Yang jelas-jelas itu kemudian menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa antaqulu ma la taf'alun wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ya. Dan kamu mengatakan kepada Allah sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus waspadai, ya. Bahwa
setan ini ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, dia adalah musuh yang nyata, ya, keberadaannya jelas, ada gitu kan, ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Dua-duanya wajib diwaspadai ya, yang kelihatan diwaspadai, apalagi yang enggak kelihatan ya. Kalau yang kelihatan mah kita bisa tahu, wah dia mau datang dia ya, jangan diterima, jangan dideketin bisa, tapi yang enggak kelihatan ini ya, dia menjelma menjadi bisikan hati. Kita merasa itu pikiran kita, padahal pikiran setan. Kita pikir ini ide kita, padahal itu ide setan. Ini harus diwaspadai. Nah, karena itu kemudian sebagai seorang muslim, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, kita harus paham ya, dari mana ya, pintunya setan masuk ke dalam diri kita untuk menggoda. Ya, kita berusaha untuk menutup diri kita dari setan nih gitu kan. Tapi bisa jadi kemudian ada celah ya, bagi setan masuk ke dalam diri kita. Nah, ini yang kemudian kita perlu cegah dan kita perlu paham. Kalau kita paham pintu-pintu masuknya godaan setan, maka insya Allah kita bisa lah ya meminimalisir ya, gangguan dan godaan setan. Bukan berarti setan itu kemudian tidak bisa dihindari 100%, bukan ya, namanya manusia ya kan, Allah uji ya, salah satu ujiannya ya itu tadi ya, godaan dan godaan itu datangnya dari setan ya, jadi kan namanya manusia itu pasti digoda lah ya, makanya kalau kita baca riwayat kehidupan para nabi dan para rasul ya, mereka berjibaku bagaimana melawan godaan setan. Nabi Allah Yusuf misalnya ya, kan hampir terjebak dengan setan dalam bentuk manusia ya, menjelma menjadi istri pembesar ya, istrinya Aziz yang enggak disebutkan namanya siapa, walaupun ada mengatakan Zulaikha ya, tapi kan dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Apalagi misalnya ya Nabi Ayub sendiri mengatakan ya, bahwa memang setan telah melemahkan dia, menyebabkannya jatuh dalam kebahayaan. Nabi Ayub mengatakan demikian di dalam Al-Quran. Jadi jelas bahwa ya, yang namanya manusia ya, sangat mungkin ya untuk kemudian dimasuki oleh godaan-godaan setan. Tinggal bagaimana kita bisa mencegahnya saja. Upaya kita berupaya semaksimal mungkin agar kemudian setan tidak bisa masuk kepada kita. Kita tutup tuh semua celah-celahnya. Jangan biarkan ya celah-celah itu, pintu-pintu itu terbuka sehingga kemudian dia bisa masuk sesuka hati ya, bebas kapan aja. Ini kita harus cegah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, dan juga di dalam hadis-hadis ya, banyak ya penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu yang bisa menjadi celah ya bagi setan untuk masuk ke dalam jiwa kita. Yang pertama adalah iri dan dengki. Nah, ini bagian dari sifat manusia ya. Manusia itu punya hati manusia itu ya punya kadang-kadang bisa baik bisa buruk. Ya. Karena Allah juga sudah menegaskan ya, di dalam surah Asy-Syams ya, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada jiwa ya. Jiwa itu kan bersarangnya di hati ya. Ya, Allah ilhamkan kepada jiwa itu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatan ya, dan juga jalan kebaikan. Ya, hati kita itu bisa jahat bisa baik. Mati itu jadi celah tuh ya. Jadi celah untuk kemudian iblis masuk, setan masuk ke dalam diri kita, yaitu melalui sifat perasaan ya, keadaan iri dan dengki ya. Atau ambisi ya. Untuk kemudian mengajak manusia ya, berbuat sesuatu ya, untuk memenuhi keinginan diri kita. Karena ada orang ya yang modelnya
ya, memanfaatkan orang lain untuk keinginan diri dia, ya, menguasai orang lain untuk hajat diri dia. Nah, ini menjadi celah, ya, masuknya setan. Ya. Ketika kita sudah bisa menundukkan manusia, orang tunduk patuh sama kita, itu bisa jadi celah tuh, masuknya setan. Apalagi kemudian di dalamnya ada iri dan dengki. Nah, makanya kemudian di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan, ya, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Nah, ya, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan atau iri hati, ya, terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan bagi laki-laki ada bagian, ya, dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Lalu bagaimana supaya kita tidak iri? Allah tegaskan di sini, ya, was'alullaha min fadlih, ya, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, jadi kalau berbicara iri dan dengki, ya, kan Allah sudah larang tuh, ya, jangan iri dengki dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada yang lain. Karena masing-masing itu sudah ada bagian atas usahanya masing-masing. Kita punya saudara, dia kaya, ya, kekayaan itu karena, ya, usaha dia, kan gitu kan, ya, jihadnya dia lah, ya, kesungguhan dia di dalam cari harta, lalu kemudian dia menjadi orang kaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, ya, itu jangan diirikan, itu, ya. Jangan kita lalu iri, ya. Kan bukan kita yang ngasih dia kaya. Dia karena usaha dia, bisnis dia, gitu kan. Ibaratnya kan gitu kan dalam ayat ini, ya. Karena bagi laki-laki ada usaha ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga sama. Nah, supaya kita tidak iri apa, ya, mintalah kepada Allah, ya, apa yang kita ingin dapatkan. Jadi kalau ngelihat orang, ya, senang, bagus, dapat nikmat, ya, kalau kita pengen juga, jangan iri ke orang itu, tapi apa, mintalah sama Allah, ya Allah, ya, saudara saya bisa tuh kaya dengan bisnis ini itunya, ya, berilah saya Allah kekayaan juga, ya, dengan cara yang Engkau ridhoi. Minta sama Allah, fokus. Lalu kemudian wujudkan di dalam ikhtiar atau usaha. Itu yang pertama, ya, pintu masuknya setan itu melalui sifat iri dan dengki. Kalau sudah muncul sifat iri dan dengki, kesananya kalau diikutin merusak. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya, setan itu menyuruh kalian untuk melakukan kejahatan dan kekejian. Orang kalau udah punya sifat dengki, setan masuk, ya, dan kemudian dia ikuti kedengkiannya itu, wah, ya, kesononya itu kejelekan-kejelekan aja, kejahatan-kejahatan aja. Berapa banyak, ya, adik kakak saling bunuh, ya, gara-gara masalah dengki. Berapa banyak, ya, istri, ya, kemudian menyebabkan suaminya masuk penjara gara-gara iri dengki dengan tetangga, dengan saudara, ya, dengan teman misalnya. Suaminya akhirnya suruh korupsi. Nah, itu yang kemudian kita harus waspadai. Yang kedua adalah, ya, yang menjadi pintu, ya, masuknya setan kepada diri kita adalah melalui amarah, dan juga syahwat, dan juga kekerasan hati. Jadi amarah, syahwat, kekerasan hati ini membuat manusia menjadi lemah akal, sehingga kemudian mengedepankan nafsu, lalu kemudian ujung-ujungnya bisa dikendalikan oleh setan. Jadi kalau udah amarah yang kita ikuti, syahwat yang kita ikuti, akal kita jadi lemah.
Sehingga kemudian yang di depan kita ya adalah nafsu kita. Kalau ada nafsu kita yang kita dulukan, maka ujung-ujungnya setan yang akan menjadi supirnya. Orang kalau udah marah, muncul tuh bisikan, bacok, ambil golok. Nah, itu ya kalau udah marah. Makanya di dalam banyak hadis Rasulullah SAW ya, memerintahkan kita kaum muslimin agar menahan amarah. La tagdob wala kaljan. 3 kali ada sahabat bertanya, Rasulullah berilah saya nasihat. Rasulullah katakan la tagdob. Apalagi Rasulullah la tagdob. Apalagi Rasulullah la tagdob wala kaljan, bagimu surga. Nah, amarah ini sahabat itu betul-betul luar biasa kalau kemudian tidak bisa dikendalikan. Apalagi kemudian dengan kekerasan kepala, jadi keras hati itu. Udah marah itu nggak mau tenang gitu ya. Ya dede nggak bisa tenang. Nah itu tuh bahaya itu ya. Ya, lemah akal, ya, mudah dikendalikan. Suami marah dengan istri, dia diikutin amarah itu, bisikan dikit aja itu ya. Itu bisa jadi kita ikutin. Udah banyak kan kasus ya, suami membunuh istrinya, istri meracuni suaminya, macam-macam lah. Itu pintu masuk. Maka kemudian belajarlah kita untuk tidak mudah marah, ya, tidak mudah mengikuti syahwat. Makanya Allah sudah tegaskan kalau bicara syahwat apa, wala taqrabu zina, jangan dekati perbuatan zina. Ya. Karena kalau udah terpancing syahwat bahaya. Dalam satu hadis dikatakan ya, sepertiga akal ya, 2/3 apa 1/3 itu akal manusia itu akan hilang ketika dia sudah dikuasai oleh syahwat. Makanya kemudian kalau kita lihat ya kasus-kasus pemerkosaan itu ya susah dihindari. Itu kan. Dan banyak ujungnya kemudian pembunuhan. Karena orang kalau udah bergairah ya syahwatnya naik, akalnya hilang. Ya. Udah nggak peduli siapa di depannya, ya, yang penting dia bisa mengeluarkan syahwat hawa nafsunya, walaupun yang di depan. Bahkan kalau kita lihat ya, kasus-kasus pemerkosaan itu kan luar biasa kejam dan keji. Ya. Anak kecil kadang-kadang diperkosa, orang dewasa memperkosa anak kecil. Ya. Nah, itu kan gimana itu ya? Kenapa ya? Karena itu tadi setan yang sudah menguasai diri dia. Akalnya hilang. Kemudian yang ketiga ya menjadi pintu ya, masuknya setan dalam diri kita adalah kenyang, kekenyangan dan tidak suka lapar. Maka kemudian di dalam syariat Islam ada yang namanya saum, bahkan diwajibkan setiap tahun selama sebulan. Ya, setahun sekali wajib selama sebulan kita berpuasa. Kenapa? Ya untuk belajar mengendalikan perut. Jadi janganlah perut kita itu full terus sepanjang tahun. Adalah masanya perut kita itu ngerasain lapar. Sehingga kemudian itu menjadi terapi bagi kita, menyadarkan kita pentingnya mengasihi orang-orang yang miskin. Ya. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Belajar melemahkan syahwat. Karena orang kalau udah perutnya kenyang terus, ya, biasanya syahwatnya kuat. Nah, gitu ya. Kalau udah syahwatnya kenceng, udah ya taatnya jauh, ya susah untuk taat. Orang kalau udah kenyang kan pikirannya happy ya. Kalau udah pikirannya happy, kalau kemudian yang dominan dalam diri adalah keburukan, ya jalan fujur ya di dalam surah Asy-Syam itu, nah, udah ya yang ada nanti dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan itu kan, innal ladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersenang-senang makan dan minum ya. Mereka makan dan minum ya. Mereka makan seperti binatang ternak makan. Binatang itu kalau makan ya, binatang ternak itu kan nggak ada batas ya. Kalau belum kenyang hayo aja ya, kalau kita lihat sapi itu ya, di padang rumput
Kalau saya perhatikan tuh nggak ada berhentinya tuh, jeda, nggak ada jeda itu mulut ngunyah aja. Nah ini kita nggak boleh kayak gitu tuh. Belajar mulut kita itu diam ya, atau jauh dari ngunyah lah. Ya, Rasulullah SAW itu dalam satu hadis mengatakan ya, dalam doanya, cukuplah bagi cukuplah makanan atau rezeki dari Allah itu mengenyangkan cukuplah makanan itu mengenyangkan Muhammad dan keluarganya untuk beribadah. Nah, dalam satu doa itu begitu. Rasulullah itu minta dikasih makan oleh Allah dengan tujuan apa? Sekedar kenyang dan lalu kemudian dengan itu kuat ibadah. Bukan kemudian dengan itu dia bersenang-senang ya. Mangunyah aja gitu. Ada aja yang digunyah. Ini harus diwaspadai ya, terutama bagi kita yang suka nyemil-nyemil ya. Gak bisa nahan lapar, belajarlah untuk menahan lapar. Ya, karena itu bagian dari treatment yang Allah ajarkan kepada kita melalui puasa. Kemudian yang keempat, tamak, rakus gitu ya. Ini juga bisa menjadi pintu masuknya setan. Ya, makanya kalau kita perhatikan yang terbaru ya, kasus korupsi gitu ya, yang merugikan rakyat ya, bukan sekedar merugikan negara, yang merugikan rakyat, 1 kuadriliun ya, lebih di atas 1 kuadriliun ya, di atas triliun ya, 1 kuadriliun, nolnya berapa ini, yang dilakukan oleh petinggi pejabat di jajaran Pertamina ya, direksi Pertamina. Kalau dipikir-pikir gaji mereka itu udah besar ya, di ratusan juta per bulan. Tapi kok bisa itu kan, kemudian ada kasus mengoplos Pertamina minyak dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa memang kalau orang sudah tamak, setan itu akan mudah menguasainya. Bisikan setan apapun akan diikuti, yang penting ketamakannya, kerakusannya bisa terobati. Makanya dalam Islam itu untuk mengatasi tamak itu ada namanya sifat qanaah, merasa cukup. Nah, qanaah ini dekat dengan syukur. Kalau sudah merasa cukup, maka kemudian dia akan mensyukuri apapun yang Allah berikan. Alhamdulillah hari ini ya, rezeki kita yang makan siangnya ya lauknya 1 ya, sejenis aja gitu kan. Alhamdulillah ya. Ya nggak ngeluh. Ya, kadang ada orang ngeluh kan, apa ini makan lauknya cuma begini doang. Nah itu jauh dari rasa syukur itu. Tapi kalau orang yang qanaah ya, jauh dari sifat tamak dan rakus ya, maka dia mudah bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Kemudian pintu yang kelima adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Ini juga bagian dari pintu masuknya setan. Pengennya cepat aja, pengennya instan aja, kan ada itu ya. Mau kaya instan, lalu kemudian korupsi, ya, lalu kemudian jual diri, ya, lalu kemudian ikut pesugihan. Ya, banyak itu kan kasus begitu. Kenapa? Maunya tergesa-gesa, ya nggak mau ikuti proses. Padahal kalau kita bicara proses, Allah Subhanahu wa taala saja mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin kan, Allah itu kalau menghendaki sesuatu maka dia akan cukuplah bagi dia mengatakan kun, jadilah fayakun. Ya, kalau di dalam bahasa Allah tidak menyebut kun pakana ya, tapi kun fayakun. Jadilah lalu kemudian berproses terjadi. Ya, Allah pengen Nabi Isa terlahir tanpa ayah, bisa ya. Tapi kan ada prosesnya. Ya enggak kemudian keluar dari batu atau tiba-tiba ada kan. Tapi dipilih seorang wanita, lalu kemudian dari wanita ini dijadikan di dalam rahimnya benih-benih ya Nabi Isa itu. Kemudian lahirlah ya Nabi Isa alaihissalam, seorang manusia yang terlahir tanpa bapak, tanpa sperma lah begitu ya. Kan itu proses gitu kan. Nah, maka Allah saja yang melakukan segala sesuatu itu dengan proses. Maka kita juga harus terbiasa mengikuti proses. Semuanya ada proses. Pohon ya, sebelum pohon itu besar, rindang, berbuah dan sebagainya, itu kan ada prosesnya. Prosesnya dari mana? Dari mulai benih,
kemudian jadi kecambah, dari kecambah lalu kemudian tumbuh jadi tanaman kecil dijaga dijinin, kemudian jadi tanaman besar, setelah besar baru kemudian nanti berbunga, setelah berbunga nanti berbuah, barulah nanti ada panen raya. Baik proses. Maka sikap terburu-buru ini jangan kita pelihara. Jadi jangan maunya serba instan. Ikutilah proses yang memang menjadi bagian dari terwujudnya keinginan harapan yang kita sematkan di dalam diri kita. Kemudian yang keenam adalah cinta harta. Hubud dunia lah ya. Kalau orang udah cinta harta, ya cinta dunia, ya hubud dunia, maka biasanya akan ada sifat kedua, apa itu? Wa karahiyatil maut. Nah, itu disebut sebagai penyakit wahan. Jadi Rasulullah mengatakan satu masa nanti ya kalian akan seperti makanan di atas meja, ya. Dikeroyok dari semua arah, ya. Maka kemudian sahabatnya, apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Ya, Rasulullah katakan antum yauma idzin kasir, pada hari itu jumlah kalian banyak. Tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan, mudah terombang-ambing. Kenapa bisa begitu ya Rasul? Karena ketika itu mayoritas kalian sudah terkena penyakit wahan. Nah, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan hubud dunia wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan kemudian takut mati. Orang kalau udah cinta dunia biasanya takut mati. Makanya kemudian ya di dalam Islam kita diwajibkan bersedekah. Nah, ada sedekah wajib kan ya. Zakat ya, zakat mal, ya, zakat pertanian, ada zakat penghasilan ya. Kalau di kita kemudian ada zakat fitrah ya. Ya, kalau nggak ada zakat wajibnya kita nggak sampai haul ya, dan juga nisab misalnya. Ada sedekah ya, sedekah juga banyak perintahnya itu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum ya min qabli ayati ahadakumul maut ya. Wa yaqula rabbi laul akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Sampai Allah katakan ya, kalau ada orang yang mati lalu kemudian divonis masuk neraka, dia minta ditangguhkan ya. Di alam dunia walaupun sebentar aja. Mau ngapain dia? Mau sedekah. Gitu kan. Ya, sedekah itu satu treatment sebetulnya ya, yang Allah terapkan kepada kita kaum muslimin agar kita kemudian tidak cinta kepada dunia, tidak cinta harta. Ya. Kenapa ya? Ini buktinya ya. Allah kasih 100 juta ya saya keluarkan sebagian. Ya, kalau orang yang cinta harta kan nggak mau ngeluarin itu ya. Tapi orang Islam diajarkan ya, diterapi untuk tidak cinta dunia. Ya, punya harta sudah sampai haul ya, dan juga nisab setahun haulnya, nisabnya berapa tuh ya? 85 gram ya, emas ya. Dikeluarkan tuh ya 2,5%. Kemudian pertanian ya, ketika panen orang kok ngeliat panen seneng ya, berapa ton, sekian ton. Orang Islam diajarkan untuk tidak cinta harta, harus ada yang dikeluarkan sebagai zakat. Nah, dari zakat pertanian kan, kalau nggak salah 1/5 ya, 1/5-nya dizakatkan, wajib dikeluarkan, diberikan kepada asnaf zakat. Dan yang terakhir ya, yang menjadi pintu masuknya setan adalah mengabaikan akal untuk taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Bahasa mudahnya itu apa? Dalam bahasa agamanya taklid buta. Orang kalau udah taklid buta itu setan gampang ya masuk. Ya, jadi mengikuti sesuatu tanpa menggunakan tanpa mempertimbangkan akal. Ya. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk menggunakan akal ya. Di dalam surah Al-Isra Allah tegaskan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kalian gampang aja ngikutin sesuatu yang kalian enggak punya ilmu tentang itu, kan akal harus dipakai, ilmu itu. Cerna dulu ya dengan akal sehat kita, benar enggak ini ajaran, benar enggak ini
pengajian. Banyak tuh ya yang orang yang disesatkan oleh pengajian-pengajian yang enggak jelas. Pengajian tapi kemudian menghalalkan perzinahan, menghalalkan riba ya. Nah, ini yang kemudian harus kita waspadai. Jadi terbiasalah untuk kemudian melatih akal kita ya, agar menjadi semakin sehat. Karena salah satu cara iblis untuk menggoda kita adalah ya, dibuatnya akal sehat kita hilang. Yang muncul adalah akal yang sakit gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus belajar lebih banyak ya tentang bagaimana memuliakan atau mengembangkan kemampuan berpikir kita agar menjadi lebih sehat ya, lebih logis, lebih ilmiah ya. Supaya apa ya? Supaya tidak gampang disesatkan. Misalnya, ini saya bawa kiswah Nabi. Itu ya. Ada orang ya pakai serban, ini saya bawa tasbihnya. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan. Saya bawa rambut Nabi ini gitu ya. Ya, cobalah pakai akal gitu, timbang-timbang dulu. Benar enggak itu rambut Nabi? Kan bisa aja rambut siapa gitu kan diklaim. Apa dasarnya mengatakan itu rambut Nabi ya? Ini kiswah Nabi. Perasaan kalau bicara kiswah Nabi ya, makam Nabi itu dijaga ketat ya oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Tidak mudah kemudian properti yang ada di dalam itu dipindah-pindahkan, dan kalaupun ada ya penggantian itu nggak gampang gitu ya. Karena ada orang bilang ini kiswah Ka'bah gitu kan. Padahal Raja Arab Saudi itu untuk kalau mau ganti kiswah ya, kiswah yang lama itu dibagikan hanya untuk kepada orang-orang tertentu ya. Tapi ada orang yang tiba-tiba muncul gitu mengklaim bahwa ini bahwa itu, dikatakan ini punya Nabi, punya Syekh ini Syekh itu gitu kan, punya sahabat ini sahabat itu. Pikir ya secara logis dulu gitu kan, mungkin nggak? Jangan-jangan kemudian kita diperalat ya untuk memperkaya mereka gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Atau ada ya klaim misalnya ya saya punya guru gitu ya, setiap hari ya Isra-nya lebih dari 70 kali. Isra itu bertemu dengan Allah langsung. Guru saya begitu. Gimana ceritanya manusia ya, bisa menghadap Allah langsung sehari 70 kali? Nabi Muhammad aja dalam sejarah hidupnya kan sekali itu kan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian yang mengklaim dia sehari bisa 70 kali atau bisa memadamkan api neraka. Ya Allah ya. Logika kita itu di mana? Lalu masih percaya juga dengan omongan yang seperti itu ya. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.